Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjutkan materi tentang CPNS ya, yaitu TIU. Kita fokus ke TIU. Nah, sebagai gambaran buat kalian yang mungkin baru pertama kali tes CPNS, kisi-kisi untuk kemampuan verbal itu ada 3. Yang pertama yaitu tentang analogi. Kemudian yang kedua silogisme. Kemudian yang ketiga itu penalaran analitis. Yang akan kita bahas ini analogi. Nah, urutannya yang paling susah itu penalaran analitis ya, karena dia waktunya butuh waktu banyak, kemudian baru ke silogisme. Jadi ini paling susah pertama, ini susah kedua, dan ini paling mudah. Nah, kalau bisa dari TIU yang 35 soal itu, nah kan rata-rata itu rata-rata 1 menit ya, satu soal. Nah, ini kalau bisa kurang dari 20 detik ya, kurang dari 20 detik, kurang dari ya. Kalau bisa lebih cepat, biar waktunya buat ke penalaran analitis. Kalau silogisme juga harusnya kurang dari 1 menit, biar bisa ke penalaran analitis. Kayak gitu bro. Oke, kita ke latihan soalnya ya. Ini soal-soal sebagian ada yang keluar ya, dan saya berikan variasi soal lain. Nah, model soalnya ada bentuk seperti ini, ada juga bentuknya langsung ke dalam bentuk cerita ya. Nah, kalau bisa kalian coba dulu. Semakin sering kalian latihan seperti ini, nanti nggak kaget. Oke, coba dulu ya. Kulit sama sisik hubungannya apa? Nah, ini kulit sama sisik, titik-titik, hubungannya apa? Nah, ini jawabannya yang paling tepat. Yang A nggak mungkin, ini nggak mungkin, makan minum nggak mungkin. Nah, dinding sama cat, dinding dilapisi cat, atap dilapisi genteng ya, kulit dilapisi sisik. Tapi yang paling tepat itu jawabannya adalah yang C ya. Atap dilapisi genteng, karena genteng itu berurutan gitu ya. Nah, sama kayak sisik ya, ada berurutan apa, lebih rapih ya. Kalau cat kan tinggal di tembok, tembok dicat gitu aja ya. Nah, ini sebenarnya mungkin bisa aja ini sama ini, tapi yang paling tepat itu C. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Hubungan dengan objek yang setara. Orang yang haus membutuhkan air untuk memuaskan dahaga. Dengan kalimat apa? Nah, haus butuh air buat minum, ya kan? Buat air biar nggak haus ya, buat memuaskan dahaga. Nah, apa yuk? Orang yang kurang pengetahuan cenderung miskin ya. Ini cuma cerita aja ya. Kegembiraan membutuhkan hiburan. Ya orang gembira pengen hiburan boleh, benar sih, tapi nggak tepat ya. Kelelahan disebabkan oleh kerja. Ya bisa juga, tapi nggak tepat ya. Tapi lebih tepat itu D ya. Kelaparan membutuhkan makan ya. Orang kelaparan butuh makan, orang haus butuh minum. Jadi dicari yang tepat. Kalau ini untuk mencapai kemakmuran seorang harus bekerja keras. Iya bener sih, cuman nggak tepat. Nah, oke, jadi jawabannya yang D ya. Jangan lupa di like videonya bro. Kita lanjut yang ketiga. Apa hubungannya montir sama obeng? Nah, montir sama obeng apa bro? Polisi punya peluru nggak ada hubungannya ya. Pengarang majalah nggak mungkin. Nah, tukang butuh gergaji ya kan. Tukang kerja pakai gergaji. Montir kerja pakai obeng. Nah, ini jawabannya C ya. Kalau mobil sama bensin, nah mobil itu pakai bahan bakar ya, bahan bakarnya bensin. Nah, ini. Jadi obeng adalah alat yang digunakan oleh montir. Nah, gergaji adalah alat yang digunakan oleh tukang. Oke, jadi jawabannya C ya. Selanjutnya yang 4. Mobil titik-titik apa? Kemudian ponsel titik-titik apa? Ayo. Apa bro? Kalau dilihat ini jawaban yang paling tepat itu C ya. C ya. Coba. Nah, jalan raya adalah medium tempat mobil berfungsi. Nah, sama seperti sinyal yang medium agar ponselnya berfungsi. Kayak gitu bro. Yang penting sering-sering latihan soal seperti ini ya. Kita lanjutkan nomor 5. Mendung akibatnya apa? Terus di sini dikasih tahu muntah. Jadi sebelum muntah apa dulu? Kalau mendung berakibat pada hujan. Nah, sebelum muntah mual dulu ya. Jadi jawabannya B. Oke, yang paling tepat itu ya, B ya. Nah, mendung biasanya diikuti oleh hujan.
seperti mual yang biasanya diikuti oleh muntah. Selanjutnya yang nomor 6, lembab ke kering. Nah, apa nih? Kering ke lembab, atau bisa juga lembab ke kering gitu. Ya, tergantung nanti yang paling cocok yang mana. Siang malam enggak ya, siang malam enggak. Matahari sama gunung enggak ada hubungannya. Panas basah, panas sama basah enggak ya. Cahaya terang, cahaya kalau terang mungkin. Nah, ini antara B A ya, ini paling jawabannya A ya. Jadi gelap, remang-remang dulu, habis itu gelap ya, kemudian lembab, habis itu kering. Nah, kayak gitu ya kayaknya. Proses yang terjadi sebelum kering adalah lembab. Proses yang terjadi sebelum gelap adalah remang-remang. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Senapan dipakai berburu. Nah, senapan dipakai berburu. Apa? Pancing, perangkap digunakan untuk menangkap. D. Oke, benar ya. Kalau pancing buat menangkap ikan. Nah, kalau senapan buat menangkap apa? Menembak ya. Kalau parang buat apa? Buat menombak. Kalau menombak mungkin bisa ya. Parang bukan buat mengasah, parang diasah ya. Jadi jawabannya yang D ya, nomor 7. Senapan digunakan untuk berburu, perangkap digunakan untuk menangkap. Oke, yang terakhir. Hubungan yang sesuai dengan rokok terbuat dari tembakau apa? Ayo. Jadi kadang ada bentuknya soal cerita seperti ini. Teh dibuat dari daun teh, benar. Meja tempat lo belajar nggak ada hubungannya ya. Roti dibuat dari gandum, benar ya mungkin. Buku terbuat dari kertas, enggak ya. Pohon berasal dari biji. Jadi yang paling tepat itu antara A sama C. Tapi yang paling tepat itu roti dibuat dari gandum. Jadi rokok dibuat dari tembakau ya. Jadi yang paling tepat C. Nah ini, roti terbuat dari gandum, seperti rokok terbuat dari tembakau. Nah mungkin dari A juga, teh terbuat dari daun teh, bener ya. Tapi lebih tepat ya yang C. Oke, selanjutnya nomor 9. Sakit berhubungan titik-titik sebagaimana berhubungan dengan makan. Ayo. Jawabannya yang sakit maka harus istirahat. Kemudian kalau lapar ya harus makan ya. Jadi jawabannya C. Sakit, istirahat. Kalau lapar, di sini lapar ya. Lapar berhubungan dengan makan. Jadi kalau sakit harus istirahat. Jika lapar, maka harus makan. Jadi jawabannya yang paling tepat itu C. Oke, yang 10, ini soal yang terakhir. Dan setelah ini ada soal yang boleh dicoba. Redup berhubungan dengan apa? Titik-titik. Kemudian sebagaimana titik-titik berhubungan dengan teriak. Ayo. Jawabannya itu yang B ya. Jadi redup itu cahaya itu dengan intensitas rendah disebut dengan redup ya. Nah, berarti kalau cahaya dengan intensitas tinggi disebut dengan terang. Jadi kalau redup itu intensitas rendahnya, kemudian tingginya itu terang ya. Kemudian kalau teriak itu kenceng ya, kalau bisik berarti pelan ya. Di sini pelan, di sini pelan juga ya, bisik pelan. Berbicara dengan intensitas rendah disebut dengan bisik, berbicara dengan intensitas tinggi disebut dengan teriak. Oke, kayak gitu bro. Dan yang terakhir ini boleh dicoba. Jangan lupa like ya. Thank you. Assalamualaikum.